Mantan pembantu rumah tangga seorang milioner, Ratna Wibowo, membawa dua anak laki-lakinya dan sebuah koper tua untuk tinggal di sebuah rumah kosong di Desa Cisarua, Bogor. Ia yakin tidak akan ada siapapun di sana. Namun ketika ia mendekat dan mengangkat pandangan ke arah pintu rumah itu, napasnya langsung tertahan di tenggorokan. Di sana berdiri seorang pria mengenakan jas biru tua yang rapi, menunggu seolah sudah lama berada di tempat itu. Ratna Wibowo tidak mampu melepaskan pandangannya dari pria tersebut. Kakinya terus melangkah karena tubuhnya bergerak lebih dulu, sementara pikirannya belum sepenuhnya memproses apa yang dilihat matanya. Arman Pratama berdiri tepat di ambang pintu rumah tua itu seakan ia memiliki hak penuh untuk berada di sana. Dengan jas biru yang disetrika rapi, rambut tersisir, sepatu kulit mengilap, kontras dengan halaman tanah kering dan sepi yang tidak cocok dengan citra dirinya sebagai pengusaha kaya dari Menteng, Jakarta. Ratna Wibowo berhenti sekitar 3 langkah darinya dan hanya menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, koper berat di tangan kanan sementara kedua anaknya berdiri rapat di sampingnya. Sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keheningan di antara mereka berlangsung terlalu lama sampai akhirnya Dimas Saputra memecahnya dengan menarik ujung lengan gaun ibunya dan berkata pelan, "Ibu, kita masuk saja." Ratna Wibowo menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya dari Arman Pratama sejenak untuk melihat anaknya, lalu menatap kembali pria di pintu itu dengan wajah yang tidak menunjukkan apapun. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Suaranya terdengar tegas, bahkan lebih tegas dari yang ia bayangkan. Arman Pratama tidak langsung menjawab. Ia menuruni satu anak tangga kecil yang memisahkan pintu dari tanah dan berhenti 2 langkah di depan Ratna Wibowo. Kedua tangannya masuk ke saku celana sambil menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Saya datang untuk memastikan rumah ini masih layak," katanya akhirnya, seolah itu hal paling biasa di dunia. Ratna Wibowo menunggu sebentar sebelum menjawab, "Layak untuk apa?" "Untuk Anda tinggal?" Ia menatapnya lama, lalu menghembuskan napas lewat hidung dan memalingkan pandangan ke arah rumah. Dinding rumah itu terbuat dari bata tua yang plesternya sudah banyak terkelupas. Atap genteng lama masih utuh tetapi dipenuhi lumut. Kayu pintunya menghitam karena lembab dan usia. 2 jendela di bagian depan tidak memiliki kaca, hanya rangka kayu yang pernah dicat hijau bertahun-tahun lalu. Rumah itu kecil dengan bagian depan sempit, diapit 2 pohon kering di kiri dan kanan, dan seluruh tanah di sekitarnya dipenuhi tanah keras serta batu. Rumah itu tidak indah, tetapi tampak kokoh. Ratna Wibowo memandang semuanya dan merasakan sesuatu yang bukan kebahagiaan dan bukan pula kesedihan. Hanya beratnya kenyataan bahwa ia benar-benar sudah sampai di titik ini setelah semua yang terjadi. Ia kembali menatap Arman Pratama. "Rumah ini milik Anda?" Pria itu berhenti sejenak sebelum menjawab, "Dulu milik ayah saya, Pak Budi Pratama." Ratna Wibowo tidak berkata apa-apa. Ia menggenggam koper lebih kuat, menoleh pada kedua anaknya lalu berkata, "Ayo kita masuk." Raffi Pranata berjalan lebih dulu dengan sikap alami seorang anak 10 tahun yang belum memahami ketegangan orang dewasa, mendorong pintu kayu yang berderit keras lalu masuk. Dimas Saputra sempat menatap Arman Pratama sebentar sebelum mengikuti kakaknya. Ratna Wibowo melewati pintu tanpa menoleh lagi, tetapi ia bisa merasakan tatapan pria itu di punggungnya setiap langkah yang ia ambil. Bagian dalam rumah ternyata lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Ada ruang tamu yang langsung terhubung dengan dapur yang dipisahkan oleh meja beton, 2 kamar tidur berdampingan di bagian belakang dan 1 kamar mandi kecil di antara keduanya. Lantainya semen halus yang dingin dan keras. Dinding bagian dalam dicat krem lama yang mulai mengelupas di beberapa tempat tetapi masih cukup utuh di sebagian besar permukaan. Di tengah ruang tamu ada meja kayu dengan 4 kursi yang tampaknya ditinggalkan oleh penghuni lama. Di dapur terdapat lemari tua dengan pintu terbuka dan kosong. Tidak ada kasur, tidak ada spray, tidak ada peralatan rumah tangga, tetapi ada listrik karena ketika Ratna Wibowo menekan saklar di dinding, lampu di langit-langit langsung menyala. Di dapur juga ada air, karena Dimas Saputra membuka keran dan air langsung mengalir deras. Bagi Ratna Wibowo, itu sudah lebih dari yang ia harapkan.
Raffi Pranata berlari ke bagian belakang rumah, membuka pintu kamar pertama lalu berteriak dari kejauhan. "Ibu, di sini ada 2 kamar. Aku mau yang ini." Ratna Wibowo meletakkan koper di lantai di samping meja, berdiri diam sejenak sambil mendengar langkah kaki kedua anaknya menjelajahi rumah itu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ia merasakan tanah yang benar-benar kokoh di bawah kakinya. Pada saat itulah ia mendengar pintu berderit lagi di belakangnya. Arman Pratama sudah masuk. Ia menoleh ke arahnya dengan ekspresi tegas. "Anda tidak perlu berada di sini." "Saya tahu," jawab Arman Pratama, tetap berdiri di dekat pintu tanpa melangkah lebih jauh. "Tapi saya perlu berbicara denganmu." "Sekarang bukan waktu yang tepat, Ratna Wibowo." Cara ia menyebut nama Ratna Wibowo membuat wanita itu berhenti sejenak. Nada suara itu berbeda dari yang biasa ia dengar saat masih bekerja untuk pria itu. Bukan suara majikan yang memberi perintah dan menuntut kepatuhan. Suara itu lebih rendah, lebih langsung, tanpa lapisan otoritas yang biasanya selalu ada. Ratna Wibowo berdiri membelakanginya beberapa detik, lalu berbalik. "Kalau begitu bicara saja." Arman Pratama melirik ke arah lorong tempat anak-anak itu menghilang, lalu kembali menatapnya. "Bukan di depan mereka." Ratna Wibowo menyilangkan tangan. "Kalau begitu Anda harus menunggu." Arman Pratama mengangguk, berjalan ke salah satu kursi di meja, menariknya lalu duduk tanpa diminta. Ratna Wibowo menatapnya sejenak, kemudian berjalan ke bagian belakang rumah untuk membantu anak-anaknya memahami ruang yang sekarang mereka miliki. Kedua kamar itu sederhana tetapi bersih, tidak lembab dan tidak berjamur, sebuah kejutan yang menyenangkan. Raffi Pranata sudah memilih kamar sebelah kanan dan sedang mengukur ruang itu dengan langkah-langkah kecilnya sendiri, dengan keseriusan khas anak 10 tahun yang merasa sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Dimas Saputra berdiri di jendela kamar sebelah kiri, memandang halaman belakang melalui rangka jendela yang terbuka, diam seperti biasanya ketika ia sedang berpikir lebih banyak daripada berbicara. Ratna Wibowo mendekatinya dari belakang dan meletakkan tangan di bahu anaknya. "Semuanya akan baik-baik saja," katanya. Dimas Saputra tidak langsung menoleh. Setelah beberapa saat ia berkata tanpa mengalihkan pandangan dari jendela, "Apakah pria itu akan tinggal di sini?" "Tidak tahu. Aku juga belum tahu kenapa dia datang." Ratna Wibowo memandang halaman belakang bersama anaknya. Halaman itu cukup luas, dipenuhi rumput liar pendek dengan sebuah pohon mangga tua di ujungnya yang masih memiliki daun, serta pagar kawat di batas tanah. "Ibu juga belum tahu," katanya jujur. Dimas Saputra akhirnya menoleh menatap ibunya. Ia memiliki mata gelap yang sama seperti ibunya, rahang tegas yang sama, dan ekspresi seorang anak yang sudah belajar memperhatikan hal-hal yang sering tidak diucapkan orang dewasa secara langsung. "Ibu benar-benar mengenal dia, kan?" Ratna Wibowo menatap anaknya sejenak. "Ya. Ibu bekerja untuknya sangat lama." Dimas Saputra bertanya lagi dengan sederhana, "Dia baik pada ibu?" Pertanyaan itu datang lurus seperti hanya anak-anak yang bisa melakukannya. Ratna Wibowo membutuhkan 1 detik sebelum menjawab. "Dia tidak jahat." Itu adalah jawaban paling jujur yang bisa ia berikan tanpa memasuki wilayah yang tidak perlu diketahui anak berusia 8 tahun. 15 menit kemudian Ratna Wibowo kembali ke ruang tamu ketika kedua anaknya sibuk menata sedikit barang yang mereka bawa di koper masing-masing di dalam kamar. Arman Pratama masih duduk di tempat yang sama seperti ketika ia meninggalkannya, siku di atas meja, memandang kedua tangannya sendiri. Ketika mendengar langkah kaki Ratna Wibowo, ia mengangkat kepala. Ratna Wibowo berjalan ke kursi di seberang meja, menariknya lalu duduk. Ia menatap Arman Pratama beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Arman Pratama akhirnya berbicara lebih dulu. "Saya tidak tahu Larasati Pratama akan melakukan apa yang dia lakukan." Ratna Wibowo tidak berkedip. Larasati Pratama adalah kakak perempuan Arman Pratama,
wanita yang datang ke rumah besar di Menteng 3 bulan sebelumnya dengan sebuah map dokumen dan sikap sangat tegas, lalu memberitahu Ratna Wibowo bahwa jasanya tidak lagi dibutuhkan, bahwa keluarga memutuskan mengurangi jumlah staf rumah tangga dan semua hak pesangon akan dibayarkan melalui transfer ban dalam waktu 5 hari kerja. Semuanya terdengar sangat resmi, sangat benar di permukaan, tetapi kosong di dalamnya. Ratna Wibowo mengambil kotak berisi barang-barangnya, keluar melalui pintu servis rumah besar itu dan tidak pernah kembali lagi. "Anda sudah tahu?" tanya Ratna Wibowo dengan tenang. Arman Pratama membuka mulut untuk menjawab, tetapi ia melanjutkan sebelum pria itu sempat berbicara. "Mungkin Anda tidak memberi perintah langsung, tetapi Anda tahu dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama saja." Arman Pratama terdiam. Ia tahu wanita itu benar, dan mereka berdua menyadarinya. Saat Larasati Pratama mengambil keputusan itu, Arman Pratama sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, tetapi ia menerima pesan tentang hal itu, membacanya, lalu hanya menatap layar ponselnya cukup lama tanpa melakukan apapun. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa situasinya rumit, bahwa ada alasan yang tidak dipahami Ratna Wibowo, bahwa mungkin ini akan lebih baik bagi mereka berdua. Ia meyakinkan dirinya dengan semua alasan itu dalam waktu kurang dari 1 jam, lalu melanjutkan hari seolah tidak ada yang terjadi. "Saya salah," kata Arman Pratama akhirnya. "Saya tahu saya salah." Ratna Wibowo menatapnya. "Kalau begitu kenapa Anda datang mengatakan semua ini sekarang?" Arman Pratama menarik napas. "Karena saya mencari Anda." Ratna Wibowo memandangnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Bagaimana Anda tahu saya ada di sini?" Arman Pratama menjawab pelan, "Alamat lama Anda sudah tidak ada lagi. Saya menelepon Ibu Sulastri, dan beliau mengatakan Anda datang ke tempat ini." Ibu Sulastri adalah tetangga lama Ratna Wibowo, seorang wanita berusia 68 tahun yang selalu tahu hampir semua hal yang terjadi di sekitar kehidupan Ratna Wibowo. Ratna Wibowo menarik napas panjang. Ia tahu seharusnya Ibu Sulastri tidak mengatakan apa-apa, tetapi wanita tua itu melakukannya karena peduli padanya. Ratna Wibowo kemudian bertanya dengan tenang, tanpa nada sarkasme, hanya meminta jawaban jujur, "Dan Anda? Apakah sekarang Anda peduli pada saya?" Arman Pratama menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, "Saya selalu peduli. Saya hanya terlalu lemah untuk bertindak ketika seharusnya saya bertindak." Setelah itu Ratna Wibowo terdiam, bukan karena ia tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena terlalu banyak hal yang ingin ia katakan dan ia harus memilih dengan hati-hati. Arman Pratama bukan pria yang mudah dipahami, dan Ratna Wibowo mengetahui hal itu lebih baik daripada siapapun. Ia telah bekerja untuk pria itu selama 11 tahun. Ia datang ke rumah besar di Menteng saat berusia 23 tahun, ketika kedua anaknya masih bayi. Ia membersihkan setiap ruangan rumah itu, mencuci setiap pakaian, mengatur setiap detail kehidupan sehari-hari Arman Pratama dengan ketelitian yang tidak pernah ia akui secara langsung, tetapi sepenuhnya ia andalkan. Ratna Wibowo menyaksikan ketika Pak Budi Pratama meninggal dunia. Ia melihat bagaimana Arman Pratama mengurung diri berbulan-bulan di kantor setelah itu. Ia tetap menaruh makanan di meja bahkan ketika pria itu tidak memintanya. Ia menjadi satu-satunya kehadiran yang tetap di rumah besar yang semakin kosong setelah ibu Arman Pratama pindah ke kota lain dan saudara-saudaranya menjalani kehidupan masing-masing. Dan entah sejak kapan, tanpa rencana, tanpa pembicaraan, tanpa pengakuan, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sesuatu yang tidak memiliki nama tetapi terasa setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilakukan secara terbuka, hanya sebuah kehadiran yang terasa berbeda, keheningan yang memiliki suhu berbeda, tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama dari seharusnya. Ratna Wibowo belajar mengabaikan semua itu dengan disiplin seseorang yang tahu bahwa ada perasaan yang tidak boleh melewati batas tertentu. Ia membangun dinding kuat di dalam dirinya dan hidup di luar dinding itu selama bertahun-tahun tanpa mengeluh. Sampai akhirnya dinding itu tidak perlu lagi ada,
karena Larasati Pratama datang dengan map dokumen dan menyelesaikan semuanya dengan cara yang tidak akan pernah dipilih oleh mereka berdua. Setelah beberapa saat Ratna Wibowo berkata perlahan, seolah menata pikirannya sendiri, rumah ini milik ayah Anda. Arman Pratama mengangguk. Ya. Ayah saya membelinya ketika masih muda, sebelum punya banyak uang. Ia tidak pernah menjualnya, tidak pernah memperbaikinya, dan tidak pernah membiarkan siapapun tinggal di sini. Ia selalu mengatakan rumah ini mengingatkannya pada masa ketika ia masih harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ratna Wibowo memandang dinding-dinding rumah itu lalu bertanya, "Sekarang rumah ini atas nama Anda?" Arman Pratama menjawab, "Ya." Ratna Wibowo menatapnya lagi. "Kalau begitu Anda tahu saya tidak mungkin membayar sewa." Arman Pratama mengangguk pelan. "Saya tahu." Ratna Wibowo tetap menatapnya. "Namun Anda tetap datang ke sini." "Saya datang?" jawab Arman Pratama pelan. Ratna Wibowo terus menatapnya. "Kenapa?" Arman Pratama meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja, menatapnya sebentar sebelum akhirnya menatap kembali ke arah Ratna Wibowo. "Karena kamu satu-satunya orang dalam hidup saya yang tidak pernah menginginkan apapun dari saya selain apa yang sudah disepakati. Dan saya membiarkan kakak saya mengusirmu seolah semua itu tidak berarti apa-apa. Saya datang ke sini karena saya perlu menatap wajahmu dan mengatakan bahwa saya salah. Bukan lewat pesan, bukan lewat pengacara, bukan lewat transfer bank. Secara langsung." Ratna Wibowo tetap diam. Dari bagian belakang rumah terdengar suara kedua anaknya yang sedang berdebat tentang siapa yang berhak menggunakan stop kontak di antara dua kamar. Suara kecil dan biasa itu anehnya memotong ketegangan di ruangan tersebut. Ratna Wibowo hampir tersenyum, tetapi ia menahannya. "Mungkin Anda memang melakukan satu kesalahan besar, tetapi saya tidak bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya." Arman Pratama tidak mengalihkan pandangannya. "Saya tahu." Ratna Wibowo melanjutkan, "Sebagian besar waktu Anda memang memperlakukan saya dengan baik, tetapi ada hari-hari ketika saya seperti tidak terlihat di rumah Anda. Saya bekerja sepanjang hari dan Anda berjalan melewati saya seolah saya bagian dari dinding." Arman Pratama mengangguk pelan. "Saya tahu. Dan saya seharusnya melihatmu. Bukan dengan cara yang melanggar batas yang tidak seharusnya saya lewati, tetapi setidaknya sebagai seseorang yang ada di sana dan membuat perbedaan." Arman Pratama menatapnya lama. "Kamu memang membuat perbedaan. Kamu membuat semua perbedaan. Saya hanya terlalu bodoh untuk mengatakannya saat masih punya kesempatan." Ratna Wibowo bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela tanpa kaca dan memandang halaman di luar. Matahari sedang turun dan cahaya senja berubah menjadi oranye di atas tanah kering. Sementara dua pohon tanpa daun di sisi rumah melemparkan bayangan panjang di tanah. Tempat itu sunyi, jauh dari segalanya, dan justru itulah yang ia butuhkan untuk bernapas lagi. "Apakah Anda ingin mengambil kembali rumah ini?" tanya Ratna Wibowo tanpa menoleh. Arman Pratama terdiam sejenak. "Apakah kamu akan meminta sesuatu sebagai gantinya?" Ratna Wibowo menjawab singkat, "Tidak." Ia masih menatap keluar jendela sebelum berkata lagi, "Kalau begitu kenapa Anda masih di sini?" Arman Pratama menjawab dengan jujur, "Karena saya tidak ingin pergi sebelum tahu bahwa kamu baik-baik saja." Ratna Wibowo menjawab tenang, "Saya baik-baik saja." Arman Pratama menggeleng pelan. "Kamu datang hanya dengan satu koper, dua anak, dan rumah tanpa kasur." Ratna Wibowo mengangkat bahu. "Saya sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini." Arman Pratama menatapnya. "Saya tahu. Dan sebagian dari hal buruk itu ada hubungannya dengan saya." Ratna Wibowo berbalik menatapnya. Arman Pratama sekarang sudah berdiri di samping meja, menatapnya dengan ekspresi yang dikenalnya tetapi belum pernah ia lihat sejujur itu sebelumnya. Tidak ada lagi lapisan majikan, tidak ada lagi sikap seorang pria yang terbiasa ditaati.
Hanya seorang pria yang berdiri di tengah rumah kosong, memandang seorang wanita yang pernah ia biarkan pergi ketika seharusnya ia tidak melakukannya. Ratna Wibowo berkata pelan, "Anda tahu saya ada di sini karena Ibu Sulastri. Tetapi Anda datang kemari dengan mobil, mengenakan jas, di tengah hari kerja. Anda tidak meninggalkan semua itu hanya untuk meminta maaf." Arman Pratama tidak menjawab. Ratna Wibowo menatapnya lebih dalam. "Jadi sebenarnya Anda datang untuk apa?" Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa detik yang terasa sangat lama bagi mereka berdua. Sebelum Arman Pratama sempat menjawab, Raffi Pranata muncul di pintu ruang tamu dengan wajah lapar dan sama sekali tidak peduli dengan ketegangan di ruangan itu. "Ibu, ada makanan?" Ratna Wibowo mengalihkan pandangan dari Arman Pratama, berjalan ke koper yang masih di lantai ruang tamu, membuka kantong sampingnya dan mengambil 3 batang biskuit gandum serta sebotol air yang tersisa dari perjalanan. Ia memberikan 2 batang kepada Raffi Pranata, menyimpan 1 untuk Dimas Saputra, lalu berdiri tegak kembali. Ketika ia menoleh ke ruang tamu lagi, Arman Pratama sedang menatap pemandangan itu dengan ekspresi yang sulit ia namai, tetapi jelas ada sesuatu yang menyakitkan di dalamnya. Raffi Pranata mengambil biskuit itu, mengucapkan terima kasih cepat, lalu berlari kembali ke bagian belakang rumah tanpa memperhatikan pria berjas yang berdiri di tengah ruangan. Ratna Wibowo menatap Arman Pratama lagi. "Tadi Anda mau mengatakan sesuatu." Arman Pratama menatapnya lurus. "Saya datang karena ingin memperbaiki apa yang saya rusak. Bukan soal pemecatan itu. Itu keputusan Larasati Pratama, tetapi kesalahan tetap milik saya karena saya tidak menghentikannya. Saya bicara tentang hal lain, tentang semua yang tidak pernah saya katakan selama 11 tahun, semua yang saya biarkan menggantung tanpa keberanian untuk menyelesaikannya dengan cara apapun." Ratna Wibowo menyilangkan tangan, jantungnya berdetak cepat tetapi suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. "Jadi Anda mengatakan semua ini sekarang karena saya tidak lagi bekerja untuk Anda?" tanya Ratna Wibowo. Arman Pratama mengangguk. "Ya." Ratna Wibowo menatapnya tajam. "Dan Anda pikir itu mengubah sesuatu?" Arman Pratama menjawab pelan, "Saya tidak tahu, tetapi saya tetap harus mengatakannya." Ratna Wibowo terdiam beberapa saat. Banyak hal yang sebenarnya bisa ia katakan. Ada kemarahan yang ia simpan dengan hati-hati selama berminggu-minggu. Ada rasa sakit yang ia ubah menjadi tenaga untuk terus bergerak maju. Dan ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia biarkan tumbuh, tetapi masih ada di dalam dirinya, kecil namun nyata, di balik dinding yang retak sejak hari ia dipecat tetapi belum runtuh sepenuhnya. Ia memilih untuk tidak mengatakan semua itu sekarang. "Hari sudah mulai sore," kata Ratna Wibowo akhirnya. "Anak-anak harus makan sungguhan dan saya harus merapikan rumah sebelum gelap." Arman Pratama mengangguk pelan, mengambil jasnya yang tadi ia letakkan di atas kursi lalu berjalan menuju pintu. Ia berhenti dengan tangan di gagang pintu dan menoleh ke arah Ratna Wibowo. "Ada pasar kecil sekitar 11 km dari sini. Saya bisa membeli apapun yang kamu butuhkan." Ratna Wibowo menatapnya beberapa detik lalu menggeleng. "Tidak perlu. Saya bisa mengurusnya sendiri." Arman Pratama membuka pintu. Cahaya jingga matahari senja langsung masuk dari depan rumah. Ia berdiri di sana sejenak seolah masih ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Lalu akhirnya keluar tanpa berkata apa-apa lagi dan pintu tetap terbuka di belakangnya. Ratna Wibowo berdiri di tengah ruang tamu beberapa saat, sendirian, mendengarkan suara mobil Arman Pratama menyala di luar lalu menjauh di jalan tanah. Setelah itu ia berjalan ke bagian belakang rumah, memanggil kedua anaknya, lalu duduk bersama mereka di ambang jendela kamar terbesar sambil memakan sisa biskuit gandum ketika matahari perlahan tenggelam di horizon. Dimas Saputra tetap diam seperti biasanya. Raffi Pranata berbicara tanpa henti tentang halaman belakang dan pohon mangga yang ingin ia panjat keesokan harinya.
Ratna Wibowo mendengarkan dan menanggapi seperlunya sambil berpura-pura bahwa pikirannya tidak terpecah antara saat ini dan suara Arman Pratama yang terus terngiang di kepalanya. Mengulang kalimat terakhir yang diucapkan pria itu dengan kejujuran yang belum siap ia terima. Ketika kedua anaknya akhirnya tertidur di atas pakaian lipat yang mereka gunakan sebagai alas tidur pada malam pertama itu, Ratna Wibowo duduk di lantai kamar dalam gelap, bersandar pada dinding yang dingin, lutut tertekuk di depan tubuhnya, menatap langit-langit lama sekali tanpa mampu berhenti berpikir. Perasaan itu bukan lagi sekadar marah dan bukan hanya luka hati. Itu adalah kebingungan besar yang jujur, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu bagaimana menghadapinya. Selama 11 tahun ia menanamkan batas dalam dirinya, menjadikannya kebiasaan, lalu menjadikan kebiasaan itu bagian dari siapa dirinya. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, pria itu datang, duduk di kursi di rumah kosong ini, dan dengan tenang mengatakan semua hal yang selama 11 tahun ia pura-pura tidak perlu dengar. Keesokan paginya Ratna Wibowo bangun lebih awal dari anak-anaknya, pergi ke dapur, membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu berdiri lama menatap cermin kecil yang retak di dinding di atas wastafel. Ia berusia 34 tahun. Ia memiliki 2 anak laki-laki yang sehat yang masih tertidur di kamar. Ia memiliki rumah dengan atap, air dan listrik. Ia telah bertahan dari banyak hal yang bahkan bisa menghancurkan orang yang lebih kuat darinya. Ia memalingkan wajah dari cermin, berjalan ke pintu depan dan membukanya. Hari baru-baru saja dimulai dengan matahari pagi yang belum terasa panas tetapi sudah menerangi semuanya. Tanah di depan rumah masih kosong dan sunyi. Hanya tanah kering, batu dan 2 pohon tanpa daun, tanpa mobil dan tanpa orang. Ratna Wibowo berdiri di ambang pintu sejenak sambil menghirup udara pagi. Lalu ia mendengar suara mobil di jalan tanah jauh di kejauhan. Ia memandang ke arah suara itu. Mobil itu muncul di tikungan, memperlambat laju, lalu berhenti tepat di depan rumah. Itu mobil yang sama seperti kemarin. Arman Pratama turun dari mobil dengan 2 kantong belanja di masing-masing tangan. Arman Pratama berhenti ketika melihat Ratna Wibowo berdiri di pintu dan menatapnya beberapa detik tanpa berkata apapun. Ratna Wibowo menatapnya dengan cara yang sama. Kemudian Arman Pratama melangkah mendekat. 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Dan ketika jaraknya tinggal 2 langkah, ia meletakkan kantong belanja di tanah dan berkata dengan suara yang benar-benar jujur tanpa lapisan apapun, "Saya tidak bisa pergi begitu saja sementara kamu ada di sini tanpa apa-apa. Setidaknya biarkan saya melakukan ini." Ratna Wibowo melihat kantong-kantong itu di tanah lalu kembali menatapnya. Matahari pagi menyinari wajah mereka berdua secara langsung dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik apapun. Ratna Wibowo merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia paksa tetap diam. Lalu ia berkata dengan suara rendah namun tegas, tidak mengungkapkan semuanya tetapi cukup jelas, "Masuklah. Tapi kali ini kita akan bicara dengan benar." Arman Pratama masuk membawa kantong-kantong itu, menaruh semuanya di atas meja dapur dan berdiri di sana ketika Ratna Wibowo menutup pintu di belakangnya. Di dalam kantong itu ada roti, telur, beras, kacang, ayam, buah, susu, jus dan beberapa bahan lain yang tidak pernah diminta oleh Ratna Wibowo. Tetapi dibeli oleh Arman Pratama karena ia memikirkan semuanya sepanjang malam ketika duduk di dalam mobilnya di jalan tanah yang gelap, tidak mampu pergi dari tempat itu. Ratna Wibowo memandang semua barang di atas meja dapur tanpa mengatakan apa-apa selama beberapa detik, memeriksa satu persatu dengan tenang, lalu menoleh kepadanya dan menyilangkan tangan, bukan dengan sikap bertahan, tetapi seperti seseorang yang sedang menata pikirannya sebelum berbicara. "Anda pergi ke pasar jam 6 pagi?" Itu bukan benar-benar pertanyaan. Arman Pratama menjawab singkat, "Ya." Ratna Wibowo menatapnya lagi. "Anda tidak pergi semalam?" Arman Pratama terdiam sejenak. "Lalu Anda di mana?" Arman Pratama menjawab, "Di mobil, di jalan." Ratna Wibowo memandangnya dengan wajah yang tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang belum ia tahu apakah membuatnya lebih tenang atau justru lebih gelisah.
Karena seorang pria yang tidur di mobil di jalan tanah hanya untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja bukanlah pria yang sama yang dulu hanya diam ketika kakaknya menandatangani surat pemecatan setelah 11 tahun tanpa melakukan apapun. Atau mungkin pria itu masih orang yang sama, tetapi berada di titik yang berbeda setelah berbulan-bulan memikul beban dari keputusan yang ia biarkan terjadi tanpa menghentikannya. Dan beban itu tampaknya telah mengubah sesuatu dalam dirinya yang masih sedang dipelajari oleh Ratna Wibowo untuk dipahami. Tanpa mengatakan apa-apa lagi Ratna Wibowo berjalan ke kompor, menyalakan api dengan pemantik yang ia temukan di dasar laci malam sebelumnya. Mengambil wajan tua dari lemari dapur dan mulai memasak telur orak-arik tanpa mengundangnya duduk dan tanpa menyuruhnya pergi. Arman Pratama memahami sikap itu sebagai ruang yang diberikan dan berjalan ke meja. Menarik kursi yang sama seperti kemarin dengan hati-hati lalu duduk dalam diam. Selama beberapa menit satu-satunya suara di rumah itu adalah suara wajan panas, suara minyak yang mendesis dan suara burung yang mulai bernyanyi di luar ketika pagi perlahan membuka hari di atas tanah kering di sekitar rumah itu. Kemudian Arman Pratama berbicara dengan suara tenang seperti seseorang yang telah menyusun kata-katanya sepanjang malam. Saya tahu tidak mungkin menghapus 11 tahun keheningan hanya dengan 2 kantong belanja. Ratna Wibowo mengaduk telur tanpa menoleh. Memang tidak mungkin. Arman Pratama melanjutkan, tapi saya tidak datang ke sini untuk membeli pengampunanmu. Saya datang karena saya tidak bisa duduk di rumah saya berpura-pura semuanya baik-baik saja sementara kamu ada di sini membangun kembali hidupmu dari nol karena keputusan yang saya biarkan terjadi tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya. Ratna Wibowo mematikan kompor, menyajikan telur kedua piring yang sudah ia cuci malam sebelumnya, meletakkan roti di tengah meja dan duduk di kursi di depannya tanpa upacara apapun, lalu mendorong satu piring ke arah Arman Pratama. Pria itu menatap piring tersebut beberapa detik seolah tidak menyangka hal itu akan terjadi, kemudian mengambil garpu dan mulai makan. Mereka makan beberapa saat dalam keheningan yang tidak terasa canggung. Hanya keheningan 2 orang yang tahu ada banyak hal untuk dibicarakan tetapi tidak perlu terburu-buru mengatakannya. Keheningan itu hanya keheningan 2 orang yang sebenarnya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi membiarkan hari benar-benar dimulai sebelum percakapan dimulai. Dari bagian belakang rumah terdengar suara pertama kedua anak itu bangun, langkah kaki yang menyeret di lantai semen dingin, dan suara berat Raffi Pranata yang sedang mengeluh tentang sesuatu kepada adiknya yang tampaknya masih ingin tidur sedikit lebih lama. Ratna Wibowo mendengarkan dengan perhatian seperti biasanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu ia kembali menatap Arman Pratama. Anda punya kakak, punya rekan bisnis, punya perusahaan besar yang bergantung pada Anda setiap hari. Apa yang terjadi di sana ketika Anda menghilang sehari penuh tanpa memberi kabar? Arman Pratama mengunyah dengan tenang sebelum menjawab, Larasati Pratama mengurus semuanya ketika saya perlu pergi. Dia sangat kompeten dalam hal itu. Hanya saja kadang dia mengambil keputusan tanpa bertanya pada saya ketika dia merasa tahu lebih baik daripada saya tentang apa yang seharusnya terjadi dalam hidup saya. Bagian terakhir kalimat itu terdengar lebih berat dari sebelumnya. Dan Ratna Wibowo memahaminya tanpa perlu penjelasan tambahan. Larasati Pratama memecatnya bukan karena masalah uang, bukan karena pengurangan staf, bukan karena alasan resmi apapun yang tertulis dalam surat itu. Ia melakukannya karena ia melihat sesuatu yang tidak pernah diucapkan Arman Pratama dengan suara keras di rumah itu dan ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, cepat dan bersih. Tanpa berkonsultasi dengan adiknya dan tanpa memberi Ratna Wibowo kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak pernah disebutkan secara langsung. Ratna Wibowo menatap Arman Pratama dengan tenang. Kakak Anda memecat saya karena dia menyadari bahwa Anda merasakan sesuatu terhadap saya. Itu bukan tuduhan, hanya pernyataan jujur tentang sesuatu yang sudah diketahui oleh mereka berdua tetapi belum pernah diucapkan dengan jelas sebelumnya. Arman Pratama tidak mengalihkan pandangannya. Ya? Ratna Wibowo bertanya lagi, dan Anda membiarkannya? Arman Pratama menjawab singkat, saya membiarkannya. Kenapa? Tanya Ratna Wibowo. Arman Pratama meletakkan garpunya di piring, menatap meja beberapa detik seperti memilih kata dengan hati-hati sebelum akhirnya menatapnya kembali.
Karena saya pikir itu akan lebih mudah untukmu jika saya tidak membuat segalanya menjadi lebih rumit. Kamu memiliki kehidupan yang stabil, memiliki anak-anakmu, memiliki pekerjaan tetap di rumah saya dengan semua kebutuhan terpenuhi. Saya tidak ingin menjadi penyebab kekacauan yang tidak pernah kamu minta dan yang bisa menghancurkan kestabilan yang kamu bangun dengan sangat susah payah. Ratna Wibowo terdiam beberapa saat setelah mendengar itu. Jawaban itu memang memiliki logika, tetapi juga memiliki kesalahan besar di tengahnya yang langsung ia sadari tanpa perlu berpikir lama. Anda membuat keputusan untuk hidup saya tanpa pernah bertanya apa yang saya inginkan. Arman Pratama tetap diam. Ratna Wibowo melanjutkan, Anda memutuskan apa yang terbaik bagi hidup saya tanpa memberi saya kesempatan untuk memilih. Arman Pratama mengangguk pelan. Ya, saya melakukan itu. Ratna Wibowo kemudian bertanya lagi, dan ketika Larasati Pratama membuat keputusan untuk Anda dengan cara yang sama, tanpa bertanya, tanpa berdiskusi, hanya memutuskan apa yang menurutnya terbaik, apa yang Anda rasakan? Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa saat. Arman Pratama menatapnya lebih lama dari sebelumnya dan ketika akhirnya menjawab, suaranya sangat jujur. Saya merasa pantas menerimanya. Saya merasa saya telah melakukan hal yang sama kepada kamu, dan kehidupan mengembalikan hal yang sama kepada saya agar saya mengerti besarnya kesalahan saya. Ratna Wibowo memandangnya dengan tenang. Matahari pagi sudah masuk melalui jendela tanpa kaca dan menyinari meja di antara mereka dengan cahaya yang terang tanpa bayangan. Dan ada sesuatu pada momen itu yang sangat berbeda dari semua yang pernah ada di antara mereka selama 11 tahun sebelumnya. Karena tidak ada lagi struktur formal yang memisahkan apa yang boleh dan tidak boleh mereka katakan, tidak ada lagi batas pekerjaan di antara mereka, tidak ada lagi hierarki rumah besar itu, tidak ada lagi jarak hati-hati yang selama ini mereka jaga dengan begitu banyak usaha selama bertahun-tahun. Yang ada sekarang hanyalah dua orang dewasa duduk di satu meja dengan kopi yang mulai dingin dan telur orak-arik. Sementara 11 tahun kata-kata yang tidak pernah diucapkan perlahan muncul ke permukaan sekaligus. Saat itu Raffi Pranata muncul di ruang tamu dengan rambut berantakan dan mata yang masih berat karena baru bangun tidur. Ia berhenti ketika melihat Arman Pratama duduk di meja dan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jujur dan tanpa filter. Seperti anak 10 tahun yang belum belajar bahwa ada cara tertentu untuk menanyakan sesuatu. Anda kembali, katanya dengan nada datar. Itu bukan pertanyaan dan bukan tuduhan, hanya pengamatan sederhana tentang sesuatu yang jelas terjadi. Arman Pratama menatap anak itu tanpa mengalihkan pandangannya. Saya kembali. Raffi Pranata bertanya lagi dengan santai. Anda akan tinggal? Ratna Wibowo sempat membuka mulut untuk menjawab, tetapi Arman Pratama lebih cepat berbicara dengan suara tenang yang menghargai pertanyaan itu. Saya belum tahu. Itu sesuatu yang harus saya bicarakan dulu dengan ibumu. Raffi Pranata memikirkan jawaban itu beberapa detik dengan ekspresi serius seperti seseorang yang sedang menilai apakah jawaban orang dewasa cukup memuaskan. Setelah itu ia mengangkat bahu dan langsung berjalan ke dapur untuk mencari makanan tanpa bertanya lagi. Dimas Saputra muncul tidak lama kemudian di belakang kakaknya, lebih tenang dan lebih memperhatikan seperti biasanya. Ia berdiri di pintu ruang tamu, menatap Arman Pratama beberapa saat dengan mata gelapnya yang selalu tampak menangkap segalanya, lalu menoleh ke arah Ratna Wibowo. Ratna Wibowo memberi isyarat kecil dengan kepala bahwa semuanya baik-baik saja dan Dimas Saputra pun berjalan ke dapur menyusul kakaknya. Ratna Wibowo mendengar mereka membuka kantong belanja yang ditinggalkan Arman Pratama di meja dapur. Lalu terdengar suara mereka berbicara tentang buah-buahan dengan kegembiraan khas anak-anak yang tidak terbiasa dengan banyak pilihan dan yang menjadikan setiap hal baru sebagai penemuan yang nyata. Arman Pratama memandang ke arah dapur beberapa detik dengan ekspresi yang dikenali oleh Ratna Wibowo, tetapi belum pernah ia lihat sebelumnya ketika diarahkan kepada anak-anaknya. Itu adalah perhatian yang tulus, tatapan seseorang yang baru benar-benar melihat sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depannya selama bertahun-tahun tetapi selama ini ia lewati tanpa menyadarinya. Mereka sudah besar, kata Arman Pratama pelan, seolah lebih berbicara pada dirinya sendiri daripada kepada Ratna Wibowo. Ketika kamu mulai bekerja di rumah saya,
Raffi Pranata baru 6 tahun. Ratna Wibowo mengangguk. Benar. Arman Pratama melanjutkan, dan Dimas Saputra baru 2 tahun. Ratna Wibowo menjawab singkat, ya. Arman Pratama tetap diam beberapa detik dengan pandangan masih ke arah dapur. Selama 11 tahun saya tidak pernah bertanya tentang mereka. Saya tidak pernah berhenti untuk benar-benar menanyakan bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sukai, bagaimana sekolah mereka. Tidak pernah. Ratna Wibowo menatapnya dan berkata dengan jujur, memang tidak pernah. Arman Pratama menarik napas pelan. Itu kesalahan besar dari saya. Ratna Wibowo menjawab tanpa ragu, memang. Arman Pratama kemudian menoleh kepadanya dan bertanya, bagaimana keadaan mereka sekarang? Pertanyaan itu datang terlambat untuk menjadi pertanyaan yang sempurna, tetapi datang dengan ketulusan yang tidak bisa diabaikan oleh Ratna Wibowo karena ia tahu itu benar. Ratna Wibowo menjawab dengan tenang, mereka baik-baik saja. Mereka kuat. Mereka belajar mengurus diri sendiri sejak kecil karena mereka tidak punya pilihan lain. Dan karena saya harus bekerja keras untuk membesarkan mereka sehingga saya tidak selalu bisa hadir di setiap momen yang seharusnya saya ada. Arman Pratama mendengar semua itu dan tetap diam. Merasakan berat dari kalimat yang sebenarnya menyimpan jauh lebih banyak makna daripada kata-kata yang terlihat di permukaannya. Setelah anak-anak selesai makan dan pergi ke halaman belakang untuk menjelajahi pohon mangga tua yang sejak pagi Raffi Pranata bersumpah akan ia panjat hari itu juga, Ratna Wibowo kembali sendirian bersama Arman Pratama di ruang tamu. Ia sudah mencuci piring, menyusun bahan makanan di lemari dapur dengan rapi berdasarkan ukuran dan jenisnya seperti seseorang yang terbiasa mengatur ruang dengan efisien, lalu menyapu lantai ruang tamu dengan sapu yang ia temukan di sudut rumah malam sebelumnya. Selama semua itu berlangsung Arman Pratama tetap duduk di kursi yang sama tanpa mengganggu, tanpa mencoba membantu, tanpa diminta, dan juga tanpa pergi. Ketika Ratna Wibowo selesai dan berdiri di tengah ruangan dengan kedua tangan di pinggang, Arman Pratama menatapnya dengan ekspresi terbuka yang masih baru baginya, sesuatu yang berbeda dari semua sikap yang pernah ia tunjukkan selama 11 tahun sebelumnya. Kamu selalu bekerja seperti itu, kata Arman Pratama akhirnya. Ratna Wibowo mengerutkan kening sedikit. Seperti apa? Arman Pratama menjawab, terus bergerak, tanpa berhenti, tanpa mengeluh, melakukan semua yang perlu dilakukan di sekitarmu sementara hal lain tetap terjadi, seolah bergerak membuatmu tetap kuat. Ratna Wibowo menatapnya sebentar lalu berkata pendek, itu pekerjaan saya. Arman Pratama menggeleng pelan. Bukan hanya itu, dan kamu tahu itu. Ratna Wibowo tidak menjawab. Arman Pratama bangkit perlahan dari kursinya, berjalan ke jendela tanpa kaca dan memandang halaman belakang tempat kedua anak itu mencoba meraih cabang pertama pohon mangga. Raffi Pranata melompat dengan penuh tekad sementara Dimas Saputra berdiri sedikit lebih jauh dengan tangan terlipat, berpura-pura tidak peduli. Tanpa menoleh Arman Pratama berkata pelan, ketika Larasati Pratama mengirim pesan mengatakan bahwa kamu sudah diberhentikan, saya hanya berdiri menatap layar ponsel cukup lama, waktu yang bahkan tidak bisa saya ukur. Saya tahu itu salah. Saya tahu seharusnya saya langsung meneleponmu saat itu juga. Saya seharusnya kembali ke kota hari itu juga dan menyelesaikan semuanya sebelum kamu keluar dari rumah itu dengan membawa sebuah kotak berisi barang-barangmu. Ratna Wibowo memandang punggungnya dan berkata singkat, tapi Anda tidak menelepon. Arman Pratama menjawab pelan, tidak. Ratna Wibowo bertanya lagi, kenapa? Arman Pratama terdiam lebih lama kali ini sebelum akhirnya berkata dengan jujur, karena saya takut dengan apa yang mungkin akan saya katakan jika saya menelepon. Saya takut mengatakan terlalu banyak pada saat kamu sedang terluka. Dan apapun yang saya katakan saat itu mungkin akan terdengar seperti perhitungan untuk keuntungan saya sendiri. Seolah saya mencoba memperbaiki keadaan hanya agar saya merasa lebih baik, bukan karena itu benar-benar yang seharusnya saya lakukan untukmu. Ratna Wibowo tetap dia mendengarkan. Penjelasan itu memang memiliki logika yang bisa ia pahami,
tetapi pada saat yang sama membuatnya merasakan sesuatu yang rumit di dalam hatinya. Karena logika itu ternyata lebih melindungi Arman Pratama daripada melindunginya. Ia akhirnya berkata pelan namun jelas, "Jadi Anda melindungi diri Anda dari perasaan Anda sendiri tepat pada saat saya paling sendirian dan paling membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu." Arman Pratama berbalik perlahan menghadapnya tetapi tidak memiliki jawaban. Itulah yang benar-benar terjadi, dan mereka berdua mengetahuinya dengan jelas. Ratna Wibowo kemudian berjalan ke jendela dan berdiri di sampingnya, memandang halaman belakang. Raffi Pranata akhirnya berhasil naik ke cabang kedua pohon mangga dan berteriak keras menyuruh adiknya melihat, seperti seseorang yang baru saja menaklukkan sesuatu yang besar. Di bawahnya Dimas Saputra berdiri dengan tangan terlipat, mencoba terlihat tidak tertarik, tetapi gagal sepenuhnya karena ada senyum kecil yang tidak bisa ia sembunyikan di sudut bibirnya. Ratna Wibowo memandang pemandangan itu beberapa saat dengan perasaan hangat dan tenang di dalam dadanya. Selama 3 bulan setelah saya pergi dari rumah itu, saya dipenuhi kemarahan, katanya tanpa menoleh kepada Arman Pratama. Marah pada Larasati Pratama, marah pada keadaan, dan marah pada diri saya sendiri karena telah menaruh seluruh hidup saya di sebuah rumah yang bukan milik saya selama 11 tahun tanpa membangun sesuatu yang benar-benar menjadi milik saya. Arman Pratama mendengarkan tanpa sekalipun memotong. Ratna Wibowo melanjutkan dengan suara pelan, lalu perlahan kemarahan itu menghilang, dan yang tersisa hanya kelelahan. Dan saya belajar bahwa kelelahan lebih buruk daripada kemarahan, karena kemarahan setidaknya membuat kita bergerak. Kelelahan hanya membuat kita diam, menatap dinding, tidak mampu melangkah ke depan. Ia akhirnya menoleh kepadanya. Saya datang ke sini karena saya membutuhkan tempat yang benar-benar menjadi milik saya, tempat yang tidak memiliki nama siapapun di atas nama saya, tempat yang saya bangun dengan apapun yang saya miliki, walaupun sedikit, walaupun rumah ini tua, jendelanya tanpa kaca, dan lantainya bahkan tidak memiliki kasur. Arman Pratama menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Saya benar-benar mengerti itu. Ratna Wibowo menatapnya dengan ragu. Anda mengerti? Benar-benar? Arman Pratama mengangguk pelan. Ya, saya mengerti. Karena sepanjang hidup saya memiliki semua yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi saya tidak pernah membangun apapun dengan tangan saya sendiri. Saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya tiba di suatu tempat dan mengatakan bahwa tempat itu milik saya karena saya yang membuatnya terjadi. Ratna Wibowo menatapnya dengan diam sejenak sebelum berkata, "Jadi Anda datang ke sini hanya untuk mengatakan semua itu?" Arman Pratama menggeleng sedikit. Saya datang untuk mengatakan itu, dan juga untuk mengatakan hal lain yang masih belum saya katakan. Hal tentang kesalahan saya terhadapmu, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat dan saya tahu itu tanpa perlu kamu mengingatkan saya. Saya tidak datang ke sini dengan harapan kamu akan menghapus 11 tahun keheningan hanya karena saya tidur di dalam mobil di jalan tanah dan membawa 2 kantong belanja pagi ini. Ratna Wibowo tetap diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Arman Pratama melanjutkan dengan suara tenang, "Saya datang karena saya peduli padamu dengan cara yang seharusnya sudah saya akui sejak lama, ketika semuanya masih masuk akal dalam kehidupan kita saat itu, ketika saya masih bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan bahkan jika setelah hari ini kamu tidak ingin melihat saya lagi, bahkan jika kamu menyuruh saya pergi sekarang dan saya tidak pernah kembali, saya tetap perlu mengatakan ini kepadamu secara langsung, dengan suara saya sendiri, menatap wajahmu, tanpa perantara dan tanpa surat resmi." Matahari sudah naik sepenuhnya ketika kedua anak itu kembali masuk rumah dengan tanah menempel di lutut, tangan, dan ujung celana mereka. Seperti yang hanya terjadi ketika anak-anak benar-benar bermain dengan bebas. Ratna Wibowo menyuruh mereka mencuci tangan di kamar mandi, lalu menuangkan jus yang dibawa Arman Pratama ke 2 gelas yang ia siapkan untuk mereka. Ia berdiri di sana mendengarkan Raffi Pranata bercerita dengan penuh semangat dan gerakan tangan tentang bagaimana ia memanjat pohon mangga seolah-olah ia baru saja menaklukkan gunung sungguhan. Dimas Saputra meminum jusnya dengan tenang seperti biasanya. Tetapi matanya terus mengamati Arman Pratama dengan perhatian yang sunyi namun tajam,
kemampuan melihat tanpa terlihat sedang melihat yang selalu ia miliki sejak kecil. Ketika Raffi Pranata selesai bercerita dan pergi ke dapur untuk mengambil jus lagi, Dimas Saputra tetap berdiri di dekat kursinya dan menatap langsung ke arah Arman Pratama dengan ekspresi yang tidak marah dan tidak terlalu ramah, hanya jujur dan langsung. "Apakah Anda akan membantu ibu saya?" Arman Pratama menatap anak itu dengan keseriusan yang sama seperti pertanyaan yang diajukan kepadanya. "Saya sedang mencoba." Dimas Saputra bertanya lagi tanpa ragu. "Mencoba bagaimana?" Arman Pratama menjawab dengan jujur, "Dengan bersikap jujur kepada ibumu tentang kesalahan yang saya lakukan dan tentang apa yang ingin saya lakukan dengan cara yang berbeda sekarang." Dimas Saputra mempertimbangkan jawaban itu dengan ekspresi yang tampak terlalu dewasa untuk anak berusia 8 tahun, tetapi memang begitulah dirinya sejak dulu. Ia berkata dengan tenang, "Ibu saya bekerja sangat keras untuk Anda selama bertahun-tahun. Dia bekerja jauh lebih keras daripada yang pernah saya akui," lanjut Arman Pratama dengan jujur. Dimas Saputra menatapnya lagi dan bertanya dengan tenang, "Dan Anda membiarkan dia pergi tanpa melakukan apapun?" Arman Pratama mengangguk. "Ya. Saya membiarkannya, dan saya tahu itu kesalahan besar yang dia rasakan sampai sekarang, kesalahan yang tidak bisa saya hapus, hanya bisa saya pertanggungjawabkan." Dimas Saputra tetap menatapnya beberapa detik lagi dengan mata tajamnya yang selalu seolah melihat segalanya. Akhirnya ia berkata singkat, "Baik." Ia mengambil gelas kosong dari meja lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Arman Pratama mengikuti arah langkah anak itu dengan pandangannya, lalu menoleh kepada Ratna Wibowo yang berdiri di sisi lain ruangan dan telah mendengar setiap kata. Ratna Wibowo menatapnya dengan ekspresi yang untuk pertama kalinya hari itu terlihat berbeda. Bukan lagi hanya sikap waspada dan menilai seperti sebelumnya. Itu belum sepenuhnya terbuka, tetapi ada celah kecil yang nyata mulai terbentuk, karena ia baru saja melihat Arman Pratama memperlakukan anaknya sebagai seseorang yang pantas mendapatkan jawaban jujur, dan hal itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya dengan cara yang tidak ia duga. Siang hari datang dengan panas dan kering. Matahari menyinari tanah halaman hingga debu tipis mengendap di mana-mana. Arman Pratama berjalan ke mobilnya dan mengambil kotak perkakas dari bagasi, lalu membawanya masuk ke ruang tamu dan meletakkannya di lantai. Ia mulai memeriksa jendela, pintu kamar mandi, dan lemari dapur dengan tatapan seseorang yang sedang menilai apa saja yang perlu diperbaiki. Lalu tanpa banyak kata langsung mulai bekerja, tanpa mengumumkan apapun dan tanpa meminta izin, tetapi juga tanpa bertingkah seolah rumah itu miliknya. Ada sesuatu dalam cara ia bekerja sore itu yang berbeda dari apapun yang pernah dilihat Ratna Wibowo selama ini. Selama 11 tahun Arman Pratama dikenal sebagai pria yang duduk di kantor memberi perintah, menandatangani dokumen, menghadiri rapat dengan jas dan map di tangan. Namun sore itu ia berlutut di lantai ruang tamu dengan obeng di tangannya, memperbaiki engsel jendela dengan konsentrasi yang tampak tulus dan bukan sekadar formalitas. Raffi Pranata berdiri di sampingnya hampir sepanjang waktu, mengajukan pertanyaan tanpa henti tentang setiap alat, setiap baut, setiap gerakan dengan rasa ingin tahu yang besar. Arman Pratama menjawab semua pertanyaan itu dengan kesabaran nyata, tanpa nada tergesa atau sikap pura-pura sabar yang sering digunakan orang dewasa ketika berbicara dengan anak-anak. Ia menjelaskan fungsi setiap alat, membiarkan Raffi Pranata memegang palu, dan mengajarinya bagaimana mengencangkan skrup tanpa memaksanya terlalu keras. Ia melakukan semuanya dengan cara yang membuat anak itu menyimpan setiap kata dengan keseriusan seseorang yang merasa sedang belajar sesuatu yang penting. Dimas Saputra tetap lebih tenang seperti biasanya, duduk di kamar dengan sebuah buku di pangkuannya. Tetapi sesekali ia mengangkat kepala ke arah ruang tamu dan mengamati apa yang terjadi beberapa detik sebelum kembali membaca. Dengan ekspresi netral yang tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan, hanya perhatian. Karena begitulah cara Dimas Saputra memahami sesuatu sebelum ia memutuskan pendapatnya. Dari kejauhan Ratna Wibowo memperhatikan semuanya. Dari ambang pintu kamar, dari jendela dapur, dari sudut manapun ia bisa melihat tanpa membuat Arman Pratama sadar bahwa ia sedang diawasi. Dan perlahan ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya dengan lambat, bukan karena kelemahan, tetapi karena sesuatu yang nyata memang membutuhkan waktu untuk tumbuh.
Menjelang senja ketika cahaya berubah kuning panjang dan panas siang mulai mereda, Arman Pratama mencuci tangannya di wastafel dapur dengan sikap alami seperti seseorang yang sudah terbiasa berada di rumah itu. Setelah itu ia berjalan ke depan rumah tempat Ratna Wibowo duduk di ambang pintu, memandang tanah lapang di depan dengan mata tertuju pada horizon. Arman Pratama duduk di sampingnya di anak tangga tanpa meminta izin. Tetapi dengan gerakan hati-hati yang disadari oleh Ratna Wibowo mereka berdua duduk diam beberapa saat, mendengarkan suara jangkrik yang mulai terdengar saat senja turun, angin yang bergerak pelan melewati tanah kering, dan burung-burung yang mencari tempat di dua pohon tanpa daun di sisi rumah itu. Ratna Wibowo berkata tanpa menoleh kepadanya, "Anda sebenarnya tidak perlu melakukan semua ini." Arman Pratama menjawab pelan, "Saya tahu." Ratna Wibowo menambahkan, "Tapi Anda tetap melakukannya, dan bahkan tidak memberitahu bahwa Anda akan melakukannya." Arman Pratama mengangguk. "Ya, saya melakukannya." Ratna Wibowo tetap memandang tanah lapang di depan rumah sebelum berkata lagi, "Karena Anda memang seperti itu ketika Anda benar-benar ingin." Arman Pratama menoleh sedikit. "Seperti apa?" Ratna Wibowo menjawab dengan tenang, "Anda bisa melewati 11 tahun tanpa mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal yang sebenarnya penting di antara kita, tanpa benar-benar mengakui bahwa saya ada di rumah Anda. Lalu tiba-tiba Anda muncul di rumah kosong di tempat terpencil seperti ini dan berlutut di lantai memperbaiki jendela sambil menjawab pertanyaan anak-anak dengan kesabaran yang bahkan jarang saya lihat pada orang dewasa." Arman Pratama terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Dulu saya punya terlalu banyak hal yang bisa hilang jika saya menjadi pria seperti itu secara terbuka. Ada seluruh struktur kehidupan yang harus saya jaga, dan saya cukup pengecut untuk menggunakan struktur itu sebagai alasan selama bertahun-tahun." Ratna Wibowo menoleh kepadanya. "Dan sekarang?" Arman Pratama menjawab dengan jujur, "Sekarang saya sudah kehilangan hal yang paling penting bagi saya karena kepengecutan itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk terus menjadi orang lain." Ratna Wibowo menatapnya lama dalam cahaya senja yang jatuh dari samping, tanpa bayangan untuk bersembunyi. Selama 11 tahun ia hidup di rumah pria itu, mempelajari setiap detail cara Arman Pratama berpikir, setiap diam yang memiliki arti, setiap kebiasaan dalam situasi yang berbeda. Namun tetap saja ada momen seperti ini ketika pria itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sesuatu yang menembus dinding yang ia bangun di dalam dirinya tanpa meminta izin. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan disiplin, menjadikan batas itu bagian dari dirinya, hidup aman di balik garis itu tanpa mengeluh karena mengeluh bukanlah pilihan nyata. Namun batas itu runtuh 3 bulan lalu ketika Larasati Pratama datang membawa map dokumen. Dan sejak saat itu Ratna Wibowo harus membawa semua perasaan yang selama ini tersimpan tanpa tahu kemana harus meletakkannya. Ia akhirnya berkata jujur, "Saya tidak tahu apa yang Anda harapkan saya katakan." Arman Pratama menjawab dengan tenang, "Saya tidak ingin kamu mengatakan apapun selain yang benar-benar jujur." Ratna Wibowo menarik napas pelan. "Saya masih marah pada Anda." Arman Pratama mengangguk. "Saya tahu." Ratna Wibowo melanjutkan, "Dan pada saat yang sama saya juga mengerti apa yang Anda jelaskan. Dan saya tidak suka memahami itu karena akan jauh lebih mudah jika semuanya hanya kemarahan tanpa apapun di bawahnya." Arman Pratama tetap dia mendengarkan setiap kata. Ratna Wibowo berkata lagi, 11 tahun adalah waktu yang sangat lama. Banyak hal terjadi, dan banyak juga yang tidak pernah terjadi padahal mungkin seharusnya terjadi dengan cara berbeda. Saya tidak tahu bagaimana memisahkan semua itu dengan cepat, karena saya orang yang membutuhkan waktu untuk benar-benar memproses sesuatu, dan saya tidak akan berpura-pura tidak membutuhkan waktu hanya karena Anda datang ke sini dengan kejujuran, alat kerja, dan kesabaran terhadap anak-anak saya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tapi saya juga bukan orang yang sama seperti wanita yang keluar dari pintu servis rumah Anda membawa kotak kardus dengan semua barang miliknya tanpa menoleh ke belakang. Orang itu sudah tertinggal di masa lalu dan tidak akan kembali. Orang yang berdiri di sini sekarang berbeda." Arman Pratama menatapnya dengan perhatian penuh. "Saya tahu kamu berbeda, dan justru orang itulah yang ingin saya temui."
Bukan orang yang bekerja untuk saya dan hanya melakukan apa yang disepakati. Bukan orang yang saya biarkan pergi tanpa melakukan apa-apa. Tetapi orang yang berdiri di sini sekarang, yang membawa anak-anaknya dan sebuah koper lalu datang ke rumah tanpa kasur karena ia membutuhkan sesuatu yang benar-benar miliknya. Ratna Wibowo menatapnya ketika matahari hampir tenggelam di horizon. Anda tidak berhak menyukai versi diri saya yang ini setelah mengabaikan semua versi sebelumnya selama 11 tahun. Arman Pratama menjawab tanpa mengalihkan pandangan, kamu benar sepenuhnya tentang itu. Tapi saya tetap menyukainya. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan suara jujur, ya? Bahkan sejak sebelum saya memiliki hak untuk itu, keheningan yang datang setelah itu berbeda dari semua keheningan sebelumnya hari itu. Itu adalah keheningan yang tidak perlu diisi, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu diberi alasan. Hanya dua orang dewasa yang duduk di anak tangga rumah tua itu pada akhir sore yang panas, dengan semua hal yang selama ini tersembunyi akhirnya berada di antara mereka tanpa filter dan tanpa jarak aman. Malam itu Raffi Pranata dan Dimas Saputra makan malam dengan makanan yang dimasak oleh Ratna Wibowo menggunakan bahan-bahan yang dibawa oleh Arman Pratama. Makanan sederhana dan hangat yang membuat kedua anak itu makan dengan tenang dan puas untuk pertama kalinya sejak mereka datang ke rumah itu. Arman Pratama tetap duduk di meja tanpa ada yang memintanya dan tanpa ada yang merasa aneh dengan kehadirannya lagi. Sepanjang makan malam Raffi Pranata bercerita tanpa henti tentang sekolah lamanya dengan semangat yang memenuhi ruang kecil rumah itu dengan suara yang hidup. Sesuatu yang bahkan tidak diduga oleh Ratna Wibowo akan ia rasakan pada malam pertama di rumah barunya. Dimas Saputra tetap lebih pendiam seperti biasanya. Tetapi ia menghabiskan semua makanan di piringnya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Arman Pratama tentang buku yang sedang ia baca dengan penjelasan panjang dan rinci yang membuat Raffi Pranata bosan tetapi membuat Arman Pratama benar-benar tertarik. Dan itu cukup untuk membuat Dimas Saputra memandang Arman Pratama sedikit berbeda dari sebelumnya. Setelah makan malam, ketika kedua anak itu pergi tidur tanpa protes karena kelelahan hari itu akhirnya menyusul mereka tanpa disadari. Ratna Wibowo kembali sendirian bersama Arman Pratama di ruang tamu. Arman Pratama membantu membereskan piring tanpa diminta, mencucinya dengan hati-hati, lalu menaruh semuanya kembali di tempatnya dengan cara yang menunjukkan bahwa ia memperhatikan bagaimana Ratna Wibowo menata dapur sejak pagi. Hal kecil itu ternyata terasa jauh lebih berarti daripada yang mungkin ia sadari. Setelah selesai ia berdiri bersandar di meja dapur dan menatap Ratna Wibowo yang duduk di meja dengan kedua tangan memegang gelas air. Arman Pratama berkata pelan, saya harus pergi malam ini. Besok pagi saya ada rapat penting dengan beberapa orang dan saya tidak bisa menundanya tanpa menimbulkan masalah bagi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi saya. Ratna Wibowo mengangguk mengerti. Arman Pratama lalu menambahkan, tetapi saya ingin kembali akhir pekan ini, jika kamu mengizinkan dan jika kamu juga menginginkannya. Ratna Wibowo menatapnya beberapa detik dengan kejujuran yang ia janjikan pada dirinya sendiri sejak tiba di rumah itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengatakan tidak karena mengatakan tidak selalu lebih aman. Dan selama ini ia belajar melindungi dirinya sendiri dengan sangat baik serta hidup mandiri karena keadaan memaksanya. Namun ada bagian lain yang mengingat semua yang ia lihat hari itu, bagaimana Arman Pratama menjawab Dimas Saputra dengan jujur, memperbaiki rumah sepanjang sore tanpa meminta pengakuan, dan duduk bersamanya di tangga tanpa memaksa percakapan. Bagian dari dirinya itu tahu bahwa menolak sekarang hanyalah bentuk perlindungan yang mungkin sudah tidak lagi ia perlukan seperti dulu. Akhirnya Ratna Wibowo berkata tenang, Anda boleh kembali, tetapi beritahu sebelumnya. Jangan datang tiba-tiba. Saya punya rutinitas di sini dan anak-anak membutuhkan kepastian. Arman Pratama mengangguk dengan serius. Saya akan memberitahu sebelumnya, selalu. Ia berjalan menuju pintu, mengambil jas yang sejak pagi diletakkannya di kursi, lalu berhenti sejenak dengan tangan di gagang pintu sebelum berkata, Ratna Wibowo, terima kasih karena membuka pintu pagi ini. Kamu bisa saja menyuruh saya pergi dan kamu akan sepenuhnya benar jika melakukannya. Ratna Wibowo hanya menatapnya beberapa detik tanpa menjawab. Arman Pratama kemudian keluar dan menutup pintu dengan perlahan tanpa suara.
Seperti seseorang yang tahu ada orang-orang yang sedang tidur di dalam rumah dan ingin menghormati ketenangan itu. Ratna Wibowo tetap duduk di kursi cukup lama setelah suara mobil Arman Pratama menghilang di jalan tanah dan keheningan malam kembali memenuhi rumah itu. Ia memandang meja di depannya, kursi-kursi di sekelilingnya, dinding dengan cat lama yang mulai terkelupas di beberapa sudut, jendela yang sekarang sudah kokoh setelah diperbaiki dan tidak lagi bergetar ketika tertiup angin, serta lemari dapur yang pintunya kini bisa dibuka tanpa bunyi berderit. Ia datang ke tempat itu dengan hampir tidak memiliki apa-apa. Namun dalam waktu kurang dari 1 hari rumah itu sudah memiliki makanan di lemari, jendela yang diperbaiki, 2 anak yang tertidur di kamar belakang, dan sebuah percakapan jujur di meja yang selama 11 tahun ia tidak pernah miliki dengan siapapun. Ia duduk lama dalam keheningan itu, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan perhatian seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang penting sebelum mengambil langkah berikutnya. Pada pagi hari Minggu berikutnya, ketika Arman Pratama mengirim pesan mengatakan bahwa ia akan datang pada hari Sabtu seperti yang ia janjikan, Ratna Wibowo menjawab dengan waktu yang jelas dan sebuah daftar singkat pekerjaan yang perlu dilakukan di rumah itu. Arman Pratama membalas dengan 1 kata setuju tanpa komentar tambahan, dan itu sudah cukup bagi Ratna Wibowo untuk mengerti bahwa pria itu memahami maksud yang tersirat dalam pesan tersebut, bahwa ia menerima kehadirannya di dalam aturan yang ia tentukan sendiri, bahwa ia mengizinkan itu terjadi tetapi dengan caranya dan dengan ritmenya sendiri. Pada hari Sabtu Arman Pratama datang tepat waktu tanpa kejutan, tanpa muncul lebih awal, membawa 2 kasur dari bagasi mobil yang lebih besar yang ia gunakan agar bisa memuat semuanya. Ia memasang kasur-kasur itu di kamar dengan bantuan Raffi Pranata yang bersikeras ikut dalam setiap tahap seolah itu pekerjaan teknik yang sangat penting. Ia juga membawa perlengkapan cat yang sebelumnya ia tanyakan melalui pesan apakah Ratna Wibowo menginginkannya. Ratna Wibowo menjawab bahwa ia ingin dinding bagian dalam dicat putih karena warna putih membuat ruangan terasa lebih luas dan bersih, dan ia menyukai ruang yang bersih. Mereka menghabiskan seluruh hari Sabtu mengecat bersama. Ratna Wibowo, Arman Pratama, Raffi Pranata, dan Dimas Saputra, masing-masing memegang rol atau kuas, menutupi dinding lama dengan warna putih yang perlahan mengubah setiap ruangan menjadi sesuatu yang terasa baru dan terasa benar-benar menjadi milik mereka. Di tengah sore yang penuh bau cat itu, dengan Dimas Saputra mengeluh karena wajahnya terkena percikan cat dan Raffi Pranata tertawa keras dengan caranya sendiri, serta Arman Pratama mencoba mengajarkan teknik menggunakan rol yang sebenarnya tidak diminta oleh siapapun tetapi akhirnya dipakai oleh semua orang. Ratna Wibowo tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Senyum itu bukan karena sopan santun atau kebiasaan, melainkan datang dari dalam dirinya, senyum yang muncul ketika seseorang bahkan tidak sadar bahwa ia sedang tersenyum. Momen itu tidak terasa besar atau dramatis. Hanya sebuah sore dengan cat putih di rumah sederhana pada hari Sabtu yang panas, dengan 4 orang yang masing-masing dengan caranya sendiri sedang membangun sesuatu bersama. Dan itu nyata, itu baik, dan cukup bagi Ratna Wibowo untuk menyimpannya di tempat dalam dirinya di mana ia menyimpan hal-hal yang benar-benar penting. Dalam minggu-minggu berikutnya Arman Pratama datang setiap minggu tanpa pernah gagal, selalu memberitahu sebelumnya seperti yang ia janjikan, selalu datang pada waktu yang telah disepakati, dan selalu pergi ketika ia harus pergi tanpa membuat semuanya terasa dramatis. Kadang ia membawa sesuatu yang praktis yang pernah disebutkan Ratna Wibowo sebagai kebutuhan rumah. Kadang ia hanya datang sendiri, membantu apapun yang perlu dilakukan atau duduk di meja dapur sambil berbicara ketika Ratna Wibowo menyiapkan makan malam. Percakapan di antara mereka pun menjadi semakin mudah dan semakin alami seiring berjalannya waktu. Keheningan yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi keheningan biasa antara 2 orang yang mulai merasa nyaman dengan kehadiran satu sama lain tanpa perlu mengisi setiap detik dengan kata-kata. Kedua anak itu pun mulai terbiasa dengan kehadiran Arman Pratama dengan cara yang berbeda satu sama lain. Seperti halnya mereka berbeda dalam banyak hal era Raffi Pranata dengan cepat menjadikan Arman Pratama sebagai pendengar favoritnya untuk setiap cerita baru dan setiap penemuan kecil yang ia alami setiap hari. Dan Arman Pratama pun mengembangkan kesabaran yang tulus terhadap antusiasme tanpa henti itu. Ia belajar cerita mana yang perlu diberi komentar dan cerita mana yang hanya membutuhkan perhatian penuh.
Perlahan ia menjadi seseorang yang dicari Raffi Pranata setiap kali anak itu ingin menceritakan sesuatu yang ia tahu tidak akan menarik bagi kakaknya. Dimas Saputra membutuhkan waktu lebih lama, seperti biasanya ketika menghadapi sesuatu yang baru. Namun pada suatu minggu sore ia datang menghampiri Arman Pratama dengan sebuah buku di tangannya dan bertanya dengan cara langsung yang khas miliknya apakah Arman Pratama mengenal penulis buku itu. Ketika Arman Pratama menjawab dengan jujur bahwa ia tidak mengenalnya, Dimas Saputra menghabiskan 40 menit menjelaskan isi buku itu dengan kedalaman yang membuat Arman Pratama benar-benar tertarik dan mulai mengajukan pertanyaan sungguhan. Bukan pertanyaan basa-basi orang dewasa kepada anak kecil, melainkan pertanyaan dari seseorang yang benar-benar ingin memahami. Setelah minggu itu sesuatu berubah di antara mereka berdua dengan cara yang tidak perlu diberi nama oleh siapapun. Dengan Ratna Wibowo semuanya berjalan lebih lambat karena ia lebih berhati-hati dan karena ada terlalu banyak sejarah di antara mereka yang harus dilewati sebelum benar-benar sampai ke sisi lain. Mereka berdua mengetahui itu dan menghormati ritme tersebut tanpa memaksanya. Ada percakapan sulit pada malam-malam hari kerja ketika Ratna Wibowo mengatakan hal-hal yang menyakitkan karena itu adalah kebenaran. Dan Arman Pratama mendengarkannya tanpa mencoba membela diri atau meremehkannya karena ia sudah mengerti bahwa yang harus ia lakukan saat itu hanyalah mendengarkan. Ada juga hari-hari ketika Ratna Wibowo diam selama berhari-hari, memproses sesuatu yang muncul dari percakapan sebelumnya. Dan Arman Pratama belajar menghormati keheningan itu tanpa mengisinya dengan pesan atau kunjungan yang tidak diminta. Ia memahami bahwa diamnya Ratna Wibowo bukan penolakan, melainkan caranya mengolah hal-hal penting di dalam dirinya. Suatu malam Ratna Wibowo pernah menangis di dapur setelah kedua anaknya tertidur. Bukan karena satu kejadian tertentu tetapi karena beratnya semua hal yang ia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Tahun-tahun keputusan yang harus ia ambil sendiri, kelelahan yang tidak pernah ia bagi dengan siapapun, dan kekuatan yang akhirnya menjadi kebiasaan karena tidak ada pilihan lain. Malam itu Arman Pratama hanya duduk di sampingnya di meja tanpa berkata apa-apa dan tanpa pergi. Tidak mencoba memperbaiki atau menyelesaikan apapun, hanya hadir, tenang, dan tersedia. Dan itulah tepatnya yang dibutuhkan Ratna Wibowo pada saat itu, meskipun sebelumnya ia tidak tahu bahwa itulah yang ia butuhkan. 2 bulan setelah pagi pertama ketika Arman Pratama datang membawa kantong belanja dan Ratna Wibowo membuka pintu karena sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membuka. Rumah itu hampir tidak bisa dikenali dibandingkan sebelumnya. Dinding bagian dalam sekarang putih dan bersih. Kamar-kamar memiliki kasur dan spray dengan tata letak yang diatur oleh kedua anak itu sesuai cara mereka masing-masing. Dapur memiliki cukup peralatan dan sebuah kulkas yang suatu hari Selasa dibawa oleh Arman Pratama tanpa memberitahu sebelumnya. Sesuatu yang membuat Ratna Wibowo berdiri lama di ruang tamu menatapnya tanpa tahu apakah ia harus menerimanya atau tidak. Sampai Dimas Saputra datang dari belakang, membuka pintu kulkas itu dengan santai dan berkata dengan logika sederhana yang selalu menjadi cirinya bahwa benda itu memang diperlukan dan kondisinya jelas masih sangat baik. Pada akhirnya Ratna Wibowo berhenti menolak karena anaknya benar dan karena ada batas tertentu pada keras kepala yang tidak lagi masuk akal untuk dipertahankan. Halaman belakang rumah pun dibersihkan oleh mereka berempat selama satu akhir pekan penuh bekerja bersama pohon mangga tua itu mulai menghasilkan buah kecil berwarna hijau yang pertama. Sesuatu yang ditemukan Raffi Pranata pada suatu minggu pagi dengan teriakan keras yang membangunkan seluruh rumah. Di bawah pohon itu sekarang ada sebuah meja baru dengan 4 kursi yang dipasang oleh Arman Pratama, supaya makan siang akhir pekan bisa dilakukan di luar rumah ketika cuaca memungkinkan. Dan cuaca memang sering memungkinkan, karena udara di tempat itu lebih kering daripada panas, dan bayangan pohon mangga membuat suasana terasa jauh lebih nyaman. Rumah itu perlahan berubah menjadi rumah yang benar-benar terasa hidup dengan cara yang tidak pernah direncanakan oleh Ratna Wibowo ketika ia datang hanya dengan sebuah koper tua dan 2 anaknya. Semuanya terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan, tetapi terasa kokoh dan nyata karena dibangun dengan apa yang ada, dengan apa yang masing-masing dari mereka bisa berikan, tanpa berlebihan dan tanpa tergesa-gesa. Pada suatu Sabtu sore ketika kedua anak itu bermain di halaman belakang dan Ratna Wibowo duduk bersama Arman Pratama di meja dapur dengan 2 cangkir kopi di antara mereka dalam keheningan yang sepenuhnya nyaman. Arman Pratama menatapnya dengan ekspresi yang sudah dikenali oleh Ratna Wibowo selama beberapa minggu terakhir.
Ekspresi yang muncul ketika ia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan sedang memilih kata-kata yang tepat. Namun sebelum ia sempat berbicara, Ratna Wibowo lebih dulu berkata, "Anda masih takut suatu hari saya akan pergi?" Itu bukan tuduhan, hanya pengamatan. Arman Pratama terdiam sejenak sebelum Ratna Wibowo melanjutkan dengan tenang. Dan Anda juga masih takut bahwa suatu hari saya akan menyuruh Anda pergi ketika sesuatu berubah, bukan? Arman Pratama menatapnya dan akhirnya menjawab dengan jujur, "Ya, saya takut. Akan menjadi kebohongan jika saya mengatakan tidak." Ratna Wibowo mengangguk sedikit. "Saya tahu Anda takut. Saya bisa melihatnya." Ia menatap cangkir kopi di depannya beberapa saat sebelum berkata lagi, "Saya tidak akan melakukan itu. Anda mungkin sampai di sini melalui jalan yang paling panjang dan paling salah, tetapi Anda datang dengan jujur, Anda tetap tinggal, dan Anda mengakui kesalahan Anda tanpa mencoba mengecilkannya. Saya tidak akan membuang sesuatu yang nyata hanya karena takut pada sesuatu yang bahkan belum terjadi." Arman Pratama terdiam beberapa detik sebelum berkata sederhana, "Itu lebih dari yang pantas saya dengar." Ratna Wibowo menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Mungkin memang begitu, tetapi itu tetap kebenaran." Setelah beberapa detik hening ia berkata lagi, "Sekarang katakan dengan jelas, Arman Pratama, apa yang sebenarnya Anda inginkan?" Kali ini Arman Pratama tidak ragu dan tidak mencari kata-kata. Jawaban itu keluar langsung karena sudah terlalu lama ia simpan. "Saya ingin berada di sini. Saya ingin menjadi bagian dari kehidupan yang kamu bangun di rumah ini bersama anak-anakmu. Bukan sebagai orang yang memberi perintah, bukan sebagai seseorang yang menyelesaikan semuanya dengan uang. Bukan seseorang yang datang hanya ketika ingin dan pergi ketika semuanya menjadi sulit," lanjut Arman Pratama, "melainkan seseorang yang benar-benar ada, dalam hari-hari biasa dan hari-hari sulit, dalam makan siang di bawah pohon mangga dan dalam percakapan pukul 11 malam setelah anak-anak tertidur." Ratna Wibowo menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Ia memikirkan 11 tahun jarak yang mereka jaga di dalam rumah besar yang sama. Ia memikirkan 3 bulan penuh kemarahan dan kelelahan setelah ia meninggalkan rumah itu melalui pintu servis. Ia memikirkan pagi ketika Arman Pratama datang membawa kantong belanja dan ia membuka pintu karena saat itu memang sudah waktunya. Ia memikirkan Dimas Saputra pada suatu minggu dengan buku di tangannya. Ia memikirkan Raffi Pranata di cabang pohon mangga, berteriak keras agar semua orang melihat. Ia memikirkan dinding putih, kasur-kasur baru, meja di bawah pohon mangga, dan kulkas yang menurut Dimas Saputra memang diperlukan. Ia memikirkan malam ketika ia menangis dan Arman Pratama hanya duduk di sampingnya tanpa pergi. Ia memikirkan semua yang telah dibangun selama 2 bulan di rumah sederhana yang bahkan tidak memiliki kaca jendela ketika ia pertama kali datang. Lalu ia menatap pria di depannya, pria yang datang terlambat tetapi datang dengan utuh, pria yang pernah salah tetapi datang kembali untuk mempertanggungjawabkannya sendiri, pria yang belajar diam ketika perlu diam, berbicara ketika perlu berbicara, bekerja dengan tangannya ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan mendengarkan ketika ada sesuatu yang perlu didengar. Pada saat itu Ratna Wibowo tahu dengan kejernihan seseorang yang akhirnya berhenti melindungi diri dari sesuatu yang sebenarnya baik, bahwa tidak ada lagi yang perlu ia jaga lebih dari apa yang ada di depannya sekarang. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja, menatap Arman Pratama dengan suara yang tenang dan pasti, tanpa lapisan apapun yang menyembunyikan perasaannya, lalu mengatakan 2 kata paling sederhana namun paling penuh makna yang sudah lama tidak ia ucapkan. "Kalau begitu, tinggal."